Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah harap semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, anak-anak. Kali ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, bersyukur dalam keberagaman. Yuk, mari kita simak dengan baik-baik video ini ya. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, dan lain-lain. Kita harus mensyukurinya karena dapat menikmatinya. Aku sangat suka makan soto. Apa makanan favorit daerahmu? Tahukah kamu bahwa banyak sekali makanan khas daerah atau tradisional di negeri kita? Ayo kita kenali beberapa di antaranya. Makanan tradisional. Nah, anak-anak, berikut adalah beberapa contoh makanan tradisional yang ada di negeri kita. Yang pertama ada sego jamblang, yaitu makanan khas Cirebon. Kemudian ada nasi pecel, makanan khas Madiun, Jawa Timur. Kemudian ada lontong sayur, makanan khas Jakarta dan Jawa Barat. Kemudian ada nasi kerawu, makanan khas Gresik. Selanjutnya ada nasi gudeg, makanan khas Yogyakarta. Nah, anak-anak, kira-kira apa makanan favorit kalian? Selain makanan tradisional, Indonesia juga memiliki rumah adat yang beragam loh. Kita harus mensyukurinya. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Anak-anak, berikut adalah rumah adat dari berbagai provinsi di Indonesia. Rumah Gadang, rumah adat Sumatera Barat. Rumah Aceh, rumah adat Nangro Aceh Darussalam. Rumah Balai Batak Toba, rumah adat Sumatera Utara. Rumah Joglo, rumah adat Jawa Timur dan Jawa Tengah. Rumah Honai, rumah adat Papua. Meskipun kita berbeda, kita harus bisa bekerja sama. Kerjasama dapat memberikan manfaat. Di antaranya terciptanya persatuan dan kebersamaan. Cara bekerja sama yang baik adalah dengan tidak mementingkan kepentingan pribadi. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar sifat-sifat bunyi, yaitu bunyi dapat merambat. Bunyi sendiri memiliki sifat-sifat di antaranya yang pertama dapat merambat, yang kedua dapat dipantulkan dan diserap. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras, misalnya kayu, kaca, dinding, atau besi. Sedangkan pada penyerapan bunyi, benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak, misalnya karpet, kain, kertas, busa, dan masih banyak lagi. Macam-macam bunyi pantul. Yang pertama ada gaung. Jika bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli. Hal ini dapat terjadi karena jarak dinding yang tidak jauh. Misalnya saat kita berteriak di kamar mandi. Selanjutnya ada gema, yaitu bunyi pantul terdengar setelah bunyi asli. Hal ini dapat terjadi karena jarak dinding yang jauh. Misalnya ketika kita berteriak di gua, di lembah, dan lain-lain. Oke anak-anak, setelah ini kita akan belajar tentang apresiasi seni tari.
Simak terus videonya ya. Sebelumnya, apa sih apresiasi seni itu? Apresiasi seni adalah suatu penilaian terhadap suatu karya, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Oke, yuk mari kita simak. Anak-anak, pada sebelumnya kita sudah berlatih tari bungu jumpa ya. Sekarang, mari kita berlatih tari bungu jumpa dan jangan lupa gunakan iringan musiknya ya. Oke anak-anak, sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.